Bagaimanakah kiat-kiat agar dapat bersyukur ketika menerima nasihat dan dapat bersikap hikmah dalam menasihati, termasuk dapat bersabar ketika akhirnya malah disalahkan atas nasihat kita? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Iya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini semua adalah keikhlasan. Seorang kalau benar-benar ikhlas, hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, amalannya untuk Allah, na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka dia tidak akan mudah tersinggung ketika ditegur, karena dia akan senang ketika amalannya diluruskan. Dia akan berbahagia kalau ada orang yang memberikan hadiah kepadanya, yaitu ilmu. Engkau salah di sini, engkau salah di situ, yang benar ini, disampaikan dalilnya. Dia akan bersyukur. Mengapa? Karena dia ikhlas ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas, yang ibadah dan amal solehnya hanya untuk pujian manusia, hanya ingin diagungkan misalnya, atau dihormati, atau diangkat dan dipuji-puji. Maka ketika ditegur, merasa dirinya dijatuhkan. Ketika dinasihati, marah. Kenapa engkau menjatuhkan saya? Ini khonudina azakumullah, karena kurangnya keikhlasan. Sehingga ketika kita ikhlas, bisa menerima nasihat. Ketika kita ikhlas, bisa menasehati dengan mudah, tidak takut, khawatir nanti dia begini, khawatir dia begitu. Karena urusannya bukan dengan manusia, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat kemunkaran, maka aku berkewajiban untuk menegur. Tetapi orang yang tidak ikhlas akan berpikir, apa untungnya bagi saya? Apa ruginya bagi saya? Kalau saya sampaikan, nanti saya diginikan, saya disekutukan. Wah, kalau gitu saya nggak akan beri nasihat. Lihat, jadi yang dinasehati bisa menerima karena ikhlas. Yang menasehati, dia mau menasehati juga karena ikhlas. Dan ketika yang menasehati disalahkan, kemudian dia bisa sabar, itu juga karena ikhlas. Mengapa? Dia akan berkata dalam hatinya, saya nasehati, saya disalahkan. Ya sudahlah, saya karena Allah kok nasihatnya. Saya menasehati karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, dengan keikhlasan tadi, tiga-tiganya tadi terjawab. Bisa menerima nasihat, bisa menasehati, dan bisa sabar ketika nasihatnya dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang salah, tuduhan yang jelek. Dia akan bisa sabar karena nasihatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.